Alhamdulillah sehat Ibu. Syukurlah kalau kabar kalian baik. Ketua kelas Ibu boleh minta absen? Ini saya antarkan. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan mengabsen dulu ya. Umi Aziza Simamora. Hadir Bu. Muhammad Yusuf Harahap. Hadir Bu. Hadir Bu. Androji Siregar. Hadir Bu. Asoka. Hadir Ibu. Monika Harahap. Hadir Bu. Ketua kelas, coba pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan. Reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Iya Bu. Selanjutnya reproduksi secara vegetatif terbagi dua juga, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan atau proses pembuahan atau bisa menghasilkan individu baru. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan atau fertilisasi, artinya yaitu peleburan antara sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangan biakan secara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dari penyerbukan, kemudian pembuahan ataupun fertilisasi. Perkembangan biakan tumbuhan biji melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam bentuk penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbukan sari pada kepala putik, dan pembuahan merupakan proses peleburan gamet betina dan gamet jantan. Proses reproduksi tumbuhan berbiji ditandai dengan munculnya bunga. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan adalah perkembangan biakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain dari buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, dan ketahanan terhadap penyakit. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi reproduksi secara vegetatif alami yang terdiri dari spora, tunas, dan apa lagi? Ya, apa itu? Umi Batang. Ada lagi siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, Monika. Umi lapis Bu. Yang artinya yaitu spora, yaitu reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut atau tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporopitnya, yaitu di dalam sporagium atau kotak spora. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporopil pada permukaan bawah, daun fertil atau sporopil pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar atau batang atau daun. Pembentukan tunas pada batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek. Tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan tunas adventif atau tunas liar. Iya Bu. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang
matang. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah atau tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis biasa kita temukan dapat kita dapatkan di tumbuhan bawang merah. Selanjutnya kita akan memasuki reproduksi vegetatif secara buatan, yaitu stek, cangkok, dan yang lainnya. Iya, Bu. Yaitu reproduksi generatif. Perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari dari kepala putik untuk tumbuhan gymnospermae. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu autogami atau penyerbukan sendiri. Ini bisa kita dapatkan dari satu bunga yang sama. Yang kedua yaitu geitonogami atau penyerbukan tetangga. Ini bisa kita dapatkan dari bunga lain dalam satu pohon. Yang ketiga alogami atau penyerbukan silang. Bisa kita dapatkan dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Yang keempat yaitu bastar. Dapat kita temukan dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Ya, Bu. Masuk ke materi sistem reproduksi hewan. Iya, Bu. Reproduksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu aseksual dan seksual. Secara garis besar, reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan. Sementara reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Secara genetika, keturunan dari reproduksi aseksual akan identik dengan induk, sementara keturunan dari hasil reproduksi aseksual merupakan campuran dari kelainan induk. Sistem reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi jenis ini melibatkan pembuahan atau penyatuan antara kedua sel gamet jantan dan betina. Karena itu, keturunannya akan mendapat sebagian
berkembang biak dengan cara apa, Monica? Oh iya, benar sekali. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sebaiknya dari perwakilan siswa ibu agar menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan. Menurut kesimpulan saya, peleburan antara sel sperma dan sel telur yang bisa menghasilkan zigot. Reproduksi aseksual adalah reproduksi hewan dan tumbuhan tanpa melewati proses fertilisasi. Reproduksi aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan ataupun tumbuhan. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan proses fertilisasi. Reproduksi pada tumbuhan. Yang mau menambahkan kesimpulannya? Silakan. Menurut saya kesimpulan dari hewan dapat melakukan reproduksi aseksual melalui tunas, fragmentasi, membela diri, dan patogenesis. Hewan dan tumbuhan terjaga kelangsungan hidupnya selain melalui reproduksi juga melalui peristiwa adaptasi dan seleksi alam. Terima kasih. Iya. Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini.